Bapak-bapak masih semangat? Asa Semangat. teh ieu teh kumaha kitu ayo. Sok Bu urang dangdingdung heula Bu ah. Ayo, Ayo. ayo Iya, lah. siap Bu Nggak lah. di absen. Oke. Jangan kasih kendor ya Bu ya. Ya, Pak. Tenang, enak pertengahan bulan Bu. Sakedap deui lah cair. Nah, siap? Tepuk. Siap Bu, siap itu teh. Siap. Iya. Tepuk dang ding dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Hup. Aha. Hup. Aha. Ya, tepuk tangan. Oke, Bu ya. Yang selanjutnya Ibu setelah kita mengidentifikasi usahanya, kemudian modal usahanya telah ada. Nah, kemudian usaha yang akan dijalankan telah siap. Nah, yang selanjutnya yaitu kita merencanakan pemasaran. Namun, nah sebelum kita melakukan pemasaran, Bu ya, ada 4 hal utama yang harus dilakukan oleh kita. Nah, naon wae cenah saat can urang masarkeun produk urang atau barang dagangan anu bade diical ku urang teh, Bu nya. Nu kahiji nyaeta Ibu barang, Bu nya. Nah, barang tibalik udah dia. Bakal jelas dah kali mah. Nu kahiji nyaeta barang. Nah, kedah aya barangna, ya barang sudah siap. Nah, ya, dicontohan punya. Nah, ini barang ini udah siap Bu ya. Barang sudah siap. Nah, tinggal hal yang kedua yang harus dipersiapkan itu adalah harga Bu ya. Harga. Nah, setelah barangnya ada, nah kemudian harganya juga harus dipersiapkan. Nah, yang ketiga Bu ya, yaitu lokasi Bu. Lokasinya harus di mana nih pemasaran barang seperti ini itu harus di mana. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir, hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pemasaran itu adalah promosi Bu ya. Nah, harus promosinya itu seperti apa Bu nya. Nah, kemudian sebelum ke materi Ibu, nah saya kasih waktu nih, kita kerja kelompok dulu Bu ya, Pak ya. Ya. Selama 5 menit lah, pokoknya tidak akan lama. Nah, Ya. kertas yang sudah saya bagikan kan ya, kertas yang digulung-gulung itu kita akan kerja kelompok menyusun kata. Nah, menyusun kata. Yang pertama, kelompok pertama coba kelompok Ibu Wulan tadi bagaimana Bu? Sudah dirangkai Bu? Sudah, Pak. Iya, bagaimana? Bagaimana coba? Berikan. Ini Pak, berikan. Oh iya, berikan Harga harga, ya terus murah ya terus dan bersaing. Iya, berikan harga murah dan bersaing. Betul gak menyusunnya seperti itu? Kelompok yang lain betul? Betul. Iya, betul. Tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Ibu sudah bisa merangkai kata ya hari ini. Nah, jadi berikan harga murah dan bersaing. Kemudian kelompok 2 coba mana? Saya mau lihat dulu ya sebelum dijelaskan tadi. Ya, Pak. Oh iya, Pak Farid, coba Pak Farid bagaimana tadi? Tadi sudah disusun. Ya. Yang pertama pastikan Ya, barang bermutu baik, dagangan bermutu baik. Oh iya bagaimana coba ulangi. Salah, Pak. Salah. Agak keder ini. Ulangi Pak, ulangi. Iya ulangi. Mau susun deui nya Pak. Iya Bu, kayak tenang Bu, sing tenang heula Bu lah sok. Pastikan ya barang
dagangan bermutu baik. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan, Pak, kali. Mantul. Ya, tepuk tangan buat Ibu lah. Turun, Pak. Selanjutnya, ya, Door terima prize, kasih. Pak. Kelompok 3 tadi mana kelompok 3? Apa? Ya, coba Pak Kim. Bagaimana? Nah, ini. Carilah. Tarik lagi. Pasangan. Carilah ya Ditarik lagi. lokasi berjualan yang strategis. Oke, bagus ya. Yo iya. Bagus. Yang terakhir coba siapa? Saya, Pak. Oh iya, Ce Esi. Sok, Ce lah. Sok. Kumaha, Ce? Nuka hiji promosi. Promosikan ya. Promosikan barang. Barang ya, dagangan. 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 Ya, kemudian setiap saat iya, promosikan barang dagangan setiap saat. Oke, jadi ibu-ibu ya sudah menyusun. Nah, sekarang coba ibu lihat ke flip chart, Bu ya. Di sini ada flip chart. Saya akan menjelaskan sedikit tentang rencana pemasaran. Dagangan diambil di kudu aja tuh sama. Flip chart 3C. Tidak mau. Iya, Bu, bisa dilihat, Bu, jelas Bu. Iya. Jelas, Bapak. Nah, ini adalah rencana pemasaran, Bu ya. Yang pertama, tadi kan sudah disusun ya. Kelompok pertama, pastikan barang dagangan itu bermutu baik. Nah, jadi Bu, kualitas barang yang akan kita jual itu harus bermutu baik. Nah, jenis barang apa yang akan dijual? Nah, jadi barang apa nih yang akan dijual? Kemudian kualitas barang yang dicari pelanggan itu seperti apa? Nah, misal tadi ya, kalau misalkan daerahnya apa, sisi pantai misalkan gitu kan, tadi jenis barang apa yang akan laku nih dijual di pinggiran pantai, misalkan kayak jus. Kalau orang pantai kan suka haus gitu kan, jus kayaknya nih yang murah meriah. Nah, kemudian kualitas barang yang dicari pelanggan sisi pantai biasanya orang kalau apa, main ke pantai itu apa, misalkan kalau dari segi makanan kayak tadi jus contoh kecilnya ya, atau misalkan cemilan nah kayak seperti ini misalkan. Nah, ini adalah cemilan pantai juga bisa, ini kayaknya enak nih, brother snack. Nah, kemudian kualitas barang yang umumnya dijual. Nah, biasanya yang umum dijual itu apa? Jadi jangan menjual barang yang aneh-aneh, Bu ya. Misalkan barang ya yang tidak lazim dijual, seperti apa, bisa ada yang kasih contoh yang tidak lazim dijual, misalkan apa? Barang haram, Pak. Ya, barang haram misalkan gitu. Jadi harus yang halal gitu kan. Minuman Kemudian kualitas barang yang akan dijualnya itu bagaimana, apakah kualitasnya baik atau benar, itu juga harus diperhatikan. Jadi barang itu harus bermutu, Bu ya. Kemudian sesuai yang dicari pelanggan enggak. Nah, misal kalau di suatu daerah, misal kayak taruhlah di sisi pantai misalnya, orang kan biasa kalau sisi pantai itu berjualan apa. Nah, kita harus cari nih peluang yang sesuai dicari oleh pelanggan, kemudian lebih baik dibanding kualitas yang umumnya dijual. Jadi kalau bisa kita bikin barang yang akan dijual itu ya harus kualitasnya itu lebih baik dari yang dijual oleh orang lain. Kemudian berikan harga murah dan bersaing, Bu ya. Nah, berapa biaya membeli bahan baku dan mengolahnya? Jadi kita harus menghitung estimasi modalnya juga, modal dari awal, jangan sampai ketika kita menjual itu rugi ya. Modal misalkan taruh 10.000 ya, dijual 9.500 atau dijual lagi 10.000, berarti itu kan kita tidak untung. Nah, jadi meskipun berikan harga yang murah dan bersaing, tapi tetap kita harus melihat estimasi pengeluaran kita dari awal. Nah,
Kemudian berapa harga jual barang sejenis umumnya. Nah, misal ketika misalnya saya punya produk seperti ini, nah ini produk teman saya, misalkan ini sejenis keripik kerupuk seperti itu. Nah, ada orang lain yang menjual lagi. Nah, kita harus membandingkan begitu kan? Ya, membandingkan begitu. Kalau orang lain misalnya jual segitunya, kita taruhlah harganya itu harus bersaing, jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu kan. Nah, kemudian berapa harga jual barang sejenis itu yang barusan, kemudian berapa harga jual nanti. Nah, bisa memberikan untung atau bisa bersaing. Nah, produk kita itu bisa bersaing enggak dengan produk yang lain begitu ya. Kemudian cari lokasi berjualan yang strategis. Nah, apakah lokasi berjualan itu atau lokasi penjualan mudah dijangkau? Nah, ketika ada orang yang mau produk kita, nah kita juga harus persiapkan ini lokasi ya. Orang itu mudah enggak mengakses jalan ke toko kita, misalkannya kalau kita udah punya toko. Nah, jadi itu juga lokasi penjualan itu harus yang mudah dijangkau oleh orang lain begitu. Jangan sampai nah ketika kita berjualan kita tinggal misalkan di daerah terpencil, nah orang kan susah misalnya, apalagi kalau jalan jelek misalkan gitu ya. Terus apakah biaya tempat penjualan? Nah, kita juga harus tahu sekeliling kira-kira nih kalau misalkan kita berjualan contohnya Brother Snack ini, nah apakah calon pelanggannya itu kira-kira bagaimana, banyak apa enggak gitu kan. Nah, itu perlu di riset begitu ya, di riset ya Bu, ditaliti lah gitunya. Kemudian apakah tempat penjualan cukup bersih? Nah, ini juga Bu, apalagi sekarang zaman corona pandemi itu ya. Nah, ini kebersihan tetap nomor 1 Bu ya. Ya. Karena kita sudah tahu lah slogan kebersihan itu ini harus diutamakan ya, kebersihannya, tempatnya, kemudian apalagi barangnya, apalagi yang berbentuk makanan seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir, promosikan barang dagangan setiap saat. Nah, ini adalah kunci yang terakhir Bu ya. Jadi ketika kita sudah punya barangnya ya, lokasinya, harganya sudah ada, lokasi sudah ditentukan, terakhir itu kita promosikan Bu ya. Cara menarik pelanggan itu seperti apa? Apa akan menyebarkan informasi melalui selebaran atau media lainnya. Kalau dulu mungkin sebelum zamannya era digital seperti sekarang, ketika kita mau mempromosikan suatu barang itu kan paling langsung ya, face to face gitu kan. Oh, saya punya barang seperti ini, boleh dicoba dulu ya, asal jangan dihabiskan misalkan ya. Nah, seperti itu. Kalau sekarang ya zamannya era digital, itu gampang mempromosikan lewat media sosial, Facebook misalkan Bu, Instagram, YouTube Bu, bila perlu Bu dina TikTok teu naon, joget bari ngamabio lah. Itu kan bisa menarik perhatian Bu ya. Nah, kemudian apa akan membagikan contoh barang yang akan dijual? Nah, seperti tadi ya, ketika kita mau menjual suatu barang, kita contohkannya barangnya seperti ini. Nah, kemudian dicontohkan juga rasanya ini ada begini, ada ini. Nah, kemudian apa akan memberikan harga diskon atau tidak. Nah, biasanya ini kan kalau ada pelanggan yang membeli banyak misalkan Bu ya. Nah, jadi biasanya kita juga kan ngasih diskon. Nah, itu kan salah satu bentuk mempromosikan barang. Ini banyak sekali Bu ya. Kalau sekarang ketika contoh kecil lah, ketika saya membuka media sosial Facebook ya misalnya, itu Bu isinya kalau sekarang tukang dagang semua, yang beli tukang dagang lagi Bu. Nah, seperti itu. Jadi tong hese bunya zaman ayeuna mah. Nah, selanjutnya Bu, kesimpulan dari flip chart yang barusan ya. Rencana pemasaran yang matang itu akan menghindari kita dari kerugian. Jadi segala sesuatu Bu ya harus direncanakan, termasuk usaha kita, karena rencana pemasaran yang sangat matang itu akan menghindari kita dari kerugian nantinya. Nah, dan flip chart yang barusan itu bisa dibaca Ibu juga ya, Ibu Bapak bisa baca pada brosur-brosur di halaman 10 itu Bu. Selanjutnya